Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, insya Allah pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita pada KP06 tentang kriteria perencanaan parameter bangunan untuk poin ketiga, tegangan rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Pertama yang akan dibahas adalah tentang beban. Jadi ada beberapa beban memang yang teraplikasikan atau terjadi pada bangunan ya, atau gedung sumber daya air. Contohnya pada jembatan kan, atau pada jalan itu kan ada beban-bebannya tuh, beban yang bekerja pada jembatan ataupun jalan. Nah, itu harus diperhitungkan tuh agar tidak terjadi keruntuhan pada struktur bangunannya. Oke, pertama yang kita bahas tentang beban mati. Beban mati terdiri dari satu, berat bangunan. Yang kedua adalah seluruh beban tetap atau permanen pada bangunan. Untuk berat volume dapat dipakai angka-angka pada tabel 2.1, yaitu pada tabel sebelumnya yang kita bahas pada poin kedua di KP06 ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat di video kita yang series sebelumnya tentang poin kedua dari KP06 ini. Nah, jadi beban mati ini adalah memang beban dari struktur itu sendiri ya. Misalnya beban dari beton, dari jembatan beton, ataupun beban dari baja, dari rangka baja pada jembatan, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang beban mati adalah beban dari struktur bangunan itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Kemudian beban hidup. Beban hidup adalah beban yang tidak akan bekerja terus-menerus pada konstruksi. Dalam perhitungannya sebaiknya dipakai kemungkinan pembebanan yang paling tidak menguntungkan atau unfavorable. Beban hidup terdiri dari beban kendaraan dan orang serta hewan. Nah, beban hidup ini ya beban yang bekerja pada struktur gitu ya teman-teman ya, dia tidak terus-menerus. Nah, ini biasanya kalau dari perhitungan struktur biasa teman-teman dari jurusan sipil kering atau teman-teman dari teknik sipil itu biasanya menghitung nih beban hidup dengan penghitungan beban ultimate. Kayak di sini yang paling tidak menguntungkan ya, dalam artian adalah memang beban yang paling besar gitu yang dapat terjadi atau teraplikasikan pada struktur. Oke, selanjutnya beban kendaraan. Untuk pembebanan oleh kendaraan akan diikuti persyaratan yang ditentukan oleh Bina Marga sesuai dengan peraturan muatan untuk jembatan jalan raya nomor 12 tahun 1970. Peraturan ini telah direvisi berkali-kali, antara lain sebagai berikut nih perubahannya nih, teman-teman ikutin. Perubahannya mungkin sudah ada perubahan lagi semenjak KP06 ini dikeluarkan. Sudah ada kriteria pembebanan lagi tuh untuk jembatan, untuk jalan. Jadi teman-teman bisa update sendiri ya, atau mungkin insya Allah lah kalau ada mungkin kesempatan nanti kita coba bahas bareng-bareng tentang tentang pembebanan ini. Cukup menarik karena ini memang teman-teman di sipil ini harus paham perihal ini ya, perihal dari pembebanan ini. Teman-teman harus wajib tahu nih, apalagi untuk yang bekerja di bagian perencanaan. Oke. Jadi beban apa aja nih yang bekerja nih? Satu, beban rencana permanen. Oke, mungkin kita belajar dulu dari SK ini ya. Dari sini kemungkinan kalau untuk beban-beban ini tidak terlalu jauh berbeda lah ya. Pertama, beban rencana permanen. Pertama adalah berat sendirinya, yang tadi saya ceritakan, beban dari struktur dari jembatan itu sendiri. Yang kedua, beban mati tambahan, contohnya aspal. Kemudian pengaruh penyusutan dan rangkak. Nah, ini biasanya kalau beton-beton yang terekspos langsung dengan matahari ini harus 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 ada perhitungan dari penyusutan dan rangkaknya, ini penting. Kemudian setelah itu yang D-nya tekanan tanah, koefisien tekanan tanah nominal harus dihitung dari sifat-sifat tanah, kepadatan, kelembaban, koeksi sudut geser, dan lain-lain. Beban lalu lintas. Nah, beban lalu lintas, beban lajur D, UDL, dan KEL ya. Beban merata atau UDL ini adalah singkatan nih, ini uniform
D-nya aku kurang tahu ya, saya kurang tahu D-nya apa, tapi L-nya ini pasti load nih, beban. Nah, L yang kurang dari 30 meter, maka Q-nya 9, beban meratanya 9 kilopascal. Lalu kalau L-nya lebih dari 30 meter, maka Q-nya sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per L dan 6 kilopascal. Nah, mungkin ini juga sudah agak berubah nih teman-teman ya. Sudah ada update-nya lagi nih, ntar bisa kita cek bareng mungkin ya. Beban lalu lintas terpilih adalah yang memberikan total gaya dalam yang maksimum pada elemen-elemen struktur jembatan. Nah, ini kuncinya nih. Beban lalu lintas terpilih adalah yang memberikan total gaya dalam yang maksimum. Kuncinya di situ. Kemudian yang ketiga, beban pengaruh lingkungan. Beban perbedaan temperatur. Pertama ini ya, perbedaan temperatur yang diambil sebesar 12 derajat Celcius untuk lokasi jembatan lebih rendah dari 500 meter di atas permukaan laut. 1. Beban angin. Beban angin TW sama dengan 0,0006 dikali CW kali VW kuadrat kali AB. Satuannya kilonewton untuk penampang jembatan. Nah, ini TEW sama dengan 0,012 CW kali VW kuadrat dalam kilonewton per meter untuk kendaraan yang lewat. Kemudian beban gempa juga harus disertakan seperti ini ya. Rumusannya ya. TEQ sama dengan KH kali I kali WT, kemudian TEQ sama dengan C kali SIWT. Di mana KH-nya itu adalah C dikali S. Kemudian ada lagi beban pengaruh aksi-aksi lainnya seperti gesekan pada perletakan, beban pelaksanaan, kemudian ada beban rem. Nah, ini ya. Grafik gaya rem dan panjang. Nah, ini panjangnya berapa, ada gaya remnya berapa di sini. Oke, nah ini adalah perubahan beban ganda sesuai SKSNI T nomor 2 tahun 2005. Nah, ini beban pada kendaraan ganda ya. Ada biasanya sumbu ganda atau sumbu tunggal, nah, seperti itu teman-teman. Ini contoh pembebanannya. Penentuan lebar, kelas, dan muatan jembatan. Penentuan lebar jembatan ini berdasarkan ini nih, pada tabel ini ya. Kalau sesuai dengan SKSNI-nya yang ada di KP ini menggunakan ini. Nah, kemungkinan juga ini sudah ada update-nya lagi nih teman-teman ya. Cuman karena kita lagi ngebahas KP 06 ini, maka kita coba ikutin aja dulu ininya. LHR yang kurang dari 1000, maka lebar jembatannya adalah 3,5 sampai 4,5 dan seterusnya. Semakin tinggi maka semakin lebar jembatannya ya. Kemudian berdasarkan lebar lalu lintas kelas A, berdasarkan lebar lalu lintas kelas A ini 1+7+1 meter lebar minimum untuk jembatan pada jalan nasional ini nih, berarti 9 meter sesuai dengan SE Dirjen Bina Marga 21 Maret 2008. Kalau untuk yang kelas B itu 0,5 plus 6 plus 0,5 meter, kelas C adalah 0,5 tambah 3,5 tambah 0,5. Jadi ini ada pembagian status jalan ya teman-teman ya. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, ataupun ada jalan desa. Nah teman-teman, di channel kita sudah ada video yang menjelaskan tentang status jalan. Nah ini bisa teman-teman lihat status jalan. Bisa, kalau misalnya teman-teman belum tahu, nah itu teman-teman bisa nonton di video kita yang terkait dengan jalan. Kemudian yang ketiga berdasarkan muatan atau pembebanan. Nah, ini untuk muatan atau pembebanan BM 100% untuk semua jalan nasional dan provinsi. Beban muatan BM ini beban muatan 70% dapat digunakan pada jalan kabupaten dan daerah transmigrasi. Berikut ini adalah gambar 3.4 perubahan beban UDL dan garis sesuai SKSNI nomor 2 tahun 2005. Nah, ini dia. Seperti ini ya beban meratanya pada jalan. Koefisien kejut pada bangunan yang terpendam bergantung kepada kedalaman tanah yang menutupinya seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2. Nah, tabel 3.2 dalamnya tanah penutup dan koefisien kejut. Nah, dalamnya tanah penutup ini berapa, kemudian koefisien kejutnya sebagai persentase. Nah, dalamnya tanah penutup, semakin dalam tanah penutupnya maka dia koefisien kejutnya akan semakin kecil ya, karena memang kan beban ini kan tersebar ya teman-teman ya.
Jadi konsepnya itu kan beban itu tersebar, awalnya terpusat, misal dari beban kendaraan gitu ya, ban kendaraan, kemudian dia menyebar gitu. Kemudian ini kan kita bicara tentang koefisien kejut, berarti paling tidak kita bayangkan secara logikanya seperti pengereman itu kan beban kejut tuh. Nah, semakin dalam maka dia akan gaya kejut tadi dari pengereman tadi dia akan semakin berkurang seiring dengan tebalnya si lapisan tadi. Semakin tebal lapisan contohnya tanah penutup itu, maka dia akan koefisiennya semakin kecil gitu, karena gaya-gayanya sudah terdisipasi atau tersebarkan. Seperti itu teman-teman ya konsepnya. Oke, kemudian ini beban orang atau beban hewan. Beban orang atau hewan dia ambil sebagai 500 kg force per meter persegi untuk bangunan sebagai beban menerus untuk beban terpusat atau point loading. Nah, ini point loading ini maksudnya beda lagi nih teman-teman. Point loading ini maksudnya adalah beban yang terpusat ya. Beban terpusat itu adalah contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya ban itu kan ada luasan permukaannya tuh teman-teman ya. Nah, beban yang terpusat pada permukaan ban yang bertumpu pada permukaan jalan ataupun permukaan aspal pada jembatan ya, itu kan merata pada bagian bawah bannya, sehingga itu bisa kita inputkan ke dalam aplikasi perhitungan struktur ataupun perhitungan manual kita. Untuk strukturnya itu bebannya merata pada luasan areal ban itu ya teman-teman ya. Kalau ini dia kan pertemuan antara si beban tadi dengan strukturnya tadi, bangunan tadi itu kan terpusat gitu ya, tidak merata karena luasannya pun terlalu kecil gitu, maka dianggaplah dia adalah beban terpusat atau point load. Seperti itu teman-teman. Lalu ada tekanan tanah dan tekanan lumpur. Tekanan tanah ini tekanan samping yang dipakai dalam perencanaan bangunan penahan dihitung dengan menggunakan cara pemecahan menurut Rankine. Nah, menurut cara pemecahan Rankine, tekanan samping aktif dan pasif adalah gaya tekan EA sama dengan setengah K atau kali H1 kuadrat minus 2 CH1 kali K atau aktif thrust. Kemudian tahanan pasifnya adalah EP sama dengan setengah KP tau H2 kuadrat minus 2 CH2 KP. Di mana ini dia EA adalah tekanan aktifnya dalam kilonewton, di mana EA tekanan aktif kilonewton per meter, kemudian EP tekanan pasif kilonewton per meter, K koefisien tegangan aktif, KP adalah koefisien tegangan pasif, taunya adalah berat volume tanah atau berat jenis tanahnya, H1 adalah tinggi tanah untuk tekanan aktif, H2 adalah tinggi tanah untuk tekanan pasif, dan C adalah kohesinya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar 3.5 tegangan samping aktif dan pasif cara pemecahan Rankine. Seperti ini ya contohnya ya. Ada pasifnya, ada aktifnya. Nah, mungkin ini kita bisa bahas lebih rinci yang untuk ini nih di bagian mungkin kita buat ini baru ya, apa namanya, buat edisi baru, yaitu tentang pengukuran tanah, mekanika tanah. Ini menarik sih untuk teman-teman yang belajar di teknik sipil. Ini hal yang menarik ya teman-teman ya, karena memang ini sangat berpengaruh terhadap contohnya ya, ini aplikasinya nih kepada proses perencanaan pada dinding gravitasi, dinding penahan tanah, tembok penahan tanah, seperti itu gravity wall. Nah, ini sangat penting, berpengaruh juga. Ini ada kaitannya juga dengan yang namanya talut nantinya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya arti simbol-simbol yang dipakai dalam tabel 3.4 dan 3.5 serta gambar 3.10 adalah alfa adalah kemiringan bagian belakang dinding. Ini apa nih ya simbolnya, ada sudut gesekan antara tanah dan dinding, tetanya adalah sudut geser dalam. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada alfa, ini ada tetanya. Alfa ini adalah kemiringan belakang dinding,
di sini, kemudian ada ini, simbol ini, sudut gesekan antara tanah dan dinding, ya. Kemudian ada sudut geser dalam atau theta. Tetanya ini, sudut geser dalamnya itu ini ya. Oke, beberapa harga untuk berbagai jenis tanah diberikan pada tabel 3.6 berikut untuk dipakai sebagai contoh saja. Harga yang sesungguhnya harus diperoleh dari lapangan dan laboratorium. Nah, ini harga C-nya ini sebagai contoh aja nih teman-teman ya. Tapi sesungguhnya untuk perhitungan nilai C ini sesuai dengan diksi ini memang kita harus melakukan pengujian tanahnya teman-teman. Nah, untuk memperoleh nilai C. C ini adalah kohesi tanahnya ya. Selanjutnya mengenai tekanan lumpur. Tekanan lumpur yang bekerja terhadap muka hulu bendung atau terhadap pintu dapat dihitung dengan rumus ini. Dan beberapa anggapan dapat dibuat sebagai ini nih rumus ini. Ya, tekanan lumpur. Cara perhitungannya dengan rumus ini ya. Kemudian tekanan air, tekanan hidrostatik adalah fungsi kedalaman di bawah permukaan air dan sama dengan pH sama dengan tau kali W kali Z, di mana pH adalah tekanan hidrostatiknya, tau W adalah berat volume air atau berat jenis air, kemudian Z-nya adalah jarak dan permukaan air bebas. Jarak dan permukaan air bebas dalam meter. Contohnya seperti ini, semakin dalam maka tekanan hidrostatiknya semakin besar ya teman-teman. Ini tau W-nya atau berat jenis air dikali H. Semakin ke dalam semakin besar tekanan hidrostatiknya. Kemudian nah Z ini itu adalah jarak dari permukaan air bebas. Nah, ini Z ini yang mempengaruhi ininya nih teman-teman nih. Di titik ini nanti semakin besar dia. Jadi tinggal dikalikan aja nih berat jenis air dikalikan dengan kedalamannya. Nanti diperoleh nih di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa tekanan hidrostatiknya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk memperoleh tadi nilai keseluruhannya ini bisa dipakai rumus ini nih teman-teman. P sama dengan setengah tau W dikali H kuadrat ya. Ini untuk mendapatkan P load-nya ya kan. P load-nya berapa nih dari tekanan hidrostatik ini. Jadi air itu kan dari atas ke bawah sini ya, di dasarnya. Kemudian dia semakin ke bawah semakin besar load hidrostatiknya, maka dia dibuat untuk menjadi poin di mana seluruh gaya yang awalnya terdistribusi ini ya itu dihitung menjadi sebuah poin atau beban terpusat pada satu titik gitu ya teman-teman ya. Ini untuk mempersimpel ya perhitungannya, maka dipakailah beban terpusat P dengan rumus setengah tau W dikali H kuadrat, dimana nanti beban terpusatnya ada di H/3 sesuai dengan ini kan segitiga nih bentuknya. Seperti saya bilang tadi bahwa tekanan hidrostatik semakin bawah semakin gede, maka dicarilah lokasi dari titik keseimbangan dari segitiga ini. Maka titik keseimbangannya ada di posisi 1/3 H ini, karena ini segitiga nih beban hidrostatik yang teraplikasikan pada bangunan struktur ini. Misalkanlah ini bendung gitu ya. Oke, gaya tekan ke atas atau uplift yang bekerja pada lantai bangunan adalah sama dengan berat volume air yang dipindahkan oleh bangunan. Gaya tekan ke atas PU kali B kali H kali tau W ya. Ini uplift nih, kanan air ke atas nih, sama dengan PU sama dengan B lebarnya dikali H dari kedalaman bawah sini sampai tinggi muka air di sini dikali berat jenis air. Oke, kemudian kita masuk ke tekanan hidrodinamik. Harga pasti untuk gaya hidrodinamik jarang dipakai karena pengaruhnya kecil saja pada jenis bangunan yang digunakan di jaringan irigasi. Prinsip gaya hidrodinamik adalah bahwa jika kecepatan datang atau approach velocity cukup tinggi
Dan oleh sebab itu tinggi energi besar, maka akan terdapat tekanan yang makin besar pada bagian dinding. Tekanan hidrodinamik ini adalah tekanan yang terjadi ketika memang air itu bergerak, tekanan hidrodinamiknya. Kita lanjutkan pada poin 3.3 mengenai rembesan. Rembesan atau perkulasi air melalui tanah di sekitar bangunan diakibatkan oleh beda tinggi energi pada bangunan itu. Di gambar 3.8 ditunjukkan dua macam jalur rembesan yang mungkin terjadi. Yang A, jalur rembesan di bawah bangunan, dan B adalah jalur rembesan di sepanjang sisi bangunan perkulasi. Dapat mengakibatkan hal-hal berikut. A, tekanan ke atas statik. B, erosi bawah tanah atau piping, konsentrasi aliran yang mengakibatkan kehilangan bahan. Yang C adalah tekanan alir dalam dinamik. Rembesan dapat membahayakan stabilitas bangunan. Contohnya karena satu, gaya tekanan atas. Gaya tekanan ke atas pada tanah bawah dapat ditemukan dengan membuat jaringan aliran atau flow net, atau dengan asumsi yang digunakan oleh Lane untuk teori angka rembesan atau weighted creep theory. Jaringan aliran dapat dibuat dengan satu, plot dengan tangan, dua, analog listrik, dan tiga, menggunakan metode numeris atau numerical method pada komputer. Dalam metode analogi listrik, aliran air melalui tanah bawah dibandingkan dengan aliran listrik melalui medan listrik, daya antar konstan. Misalnya voltase sesuai dengan tinggi piezometrik, daya antar dengan ketulusan tanah, dan aliran listrik dengan kecepatan air. Biasanya plot dengan tangan dilakukan dengan seksama akan cukup memadai. Nah, berikut ini contohnya adalah pada suatu bendung, kemudian jalur rembesan antara bangunan dan tanah sekitarnya. Ini ada rembesan di tanah sekitarnya. Kemudian ini adalah pengukur voltasenya, satu di sini garis ekuipotensialnya. Ini ada medan listrik, kemudian nanti ditangkaplah di sini di ujungnya aliran listrik dari yang di sini, dan dapat diketahuilah nanti garis ekuipotensialnya nih, contohnya nih ya, fluksi jaringan aliran menggunakan analog listrik. Teori angka rembesan Lane. Dalam teori angka rembesan Lane diandaikan bahwa bidang horizontal memiliki daya tahan terhadap aliran atau rembesan 3 kali lebih lemah dibandingkan dengan bidang vertikal. Ini dapat dipakai untuk menghitung gaya tekan ke atas di bawah bangunan dengan cara membagi beda tinggi energi pada bangunan sesuai dengan panjang relatif di sepanjang fondasi dengan rumusnya Px sama dengan Hx min Lx per L kali delta H, di mana Px adalah gaya angkat pada X, Hx adalah tinggi energi di hulu bendung dalam meter, delta H adalah beda tinggi energi dalam meter, L-nya adalah panjang total bidang kontak bangunan dan tanah bawah dalam meter, dan Lx adalah jarak sepanjang bidang kontak dan hulu sampai X dalam meter. Nah, berikut ini contohnya ya teman-teman. Ini adalah Hx, ini adalah H-nya. Kemudian L-nya itu adalah ini Lx-nya. Lx-nya di sini. Kemudian delta H-nya yang ini antara tinggi permukaan tanah dasar dengan tinggi mercunya. Sedangkan L-nya adalah ini, seharusnya nih L-nya tuh ini panjang dari strukturnya itu sendiri. Stabilitas terhadap erosi bawah tanah atau piping bangunan yang harus mengatasi beda tinggi muka air, hendaknya dicek stabilitasnya terhadap erosi bawah tanah dan bahaya runtuh akibat naiknya dasar galian atau heave atau rekahnya pangkal dari bangunan. Nah, bahaya terjadinya erosi bawah tanah dapat dicek dengan cara membuat jaringan aliran atau flow net dengan beberapa metode empiris seperti metode Blake, metode Lane, dan metode Koshra. Kita bahas satu-satu teman-teman. Ini untuk menanggulangi erosi bawah tanah ya. Untuk metode Blake sendiri berpendapat bahwa besarnya perbedaan tekanan di jalur pengaliran adalah sebanding dengan panjangnya jalan air atau creep line yang dinyatakan dengan delta H sama dengan L per C, mana L ini adalah panjang creep line dan C adalah creep ratio, dan delta H adalah bedanya tekanan.
Dan creep line sesuai dengan metode Blight dapat dilihat sesuai dengan gambar 3.17 di bawah ini. 3.13 kayaknya ya, harusnya ya. Nah, ini dia panjang creep sesuai dengan metode Blight-nya ini. HAB sama dengan LAB per C. C-nya di sini, masih muka airnya di sini. Nah, ini HAB-nya, ini HCD-nya, HCD, HEF, ya. Maka jumlah seluruh beda tekanan dan jumlah seluruh creep line adalah sama dengan sigma L per C. Harga C bergantung pada material dasar di bawah bangunan atau bendungan dan dapat dilihat pada tabel 3.7. Agar konstruksi aman terhadap tekanan air, maka delta H-nya harus lebih kecil sama dengan L per C, atau sigma L itu harus lebih, sigma delta L harus lebih besar sama dengan H dikali C, di mana sigma L sama dengan AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG plus GH. Jadi ini sigma L ini harus delta sigma L ini ya tambahan dari jumlah ini gitu. Hanya ini yang ini ya, H ini, H kali C. Kemudian metode lain ini memberikan koreksi pada teori Blight dengan menyatakan bahwa energi yang dibutuhkan oleh air untuk melewati jalan vertikal lebih besar daripada jalan yang horizontal dengan perbandingan 3:1. Jadi dianggap bahwa LV sama dengan 3 LH. Metode lain yang juga disebut dengan metode angka rembesan lain adalah cara yang dianjurkan untuk mencek bangunan guna mengetahui adanya erosi bawah tanah. Nah, ini yang direkomendasi itu yang ini ya, metode lain ini ya. Metode ini memberikan hasil yang aman dan mudah dipakai. Metode lain diilustrasikan pada gambar 3.10 dan memanfaatkan tabel 6.6. Metode ini membandingkan panjang jalur rembesan di bawah bangunan di sepanjang bidang bangunan tanah bawah dan dengan beda tinggi muka air antar kedua sisi bangunan. Di sepanjang jalur sirkulasi ini, kemiringan yang lebih curam dan 45 derajat dianggap vertikal dan yang kurang dari 45 derajat dianggap horizontal. Jalur vertikal dianggap memiliki daya tahan terhadap aliran 3 kali lebih kuat daripada jalur horizontal. Oleh karena itu, rumusnya menjadi seperti ini. CL atau angka rembesan adalah sigma LV ditambah sepertiga LH per H, di mana ada H adalah tinggi ini ya, tinggi elevasi muka air hulu dan hilir, ya kan, itu hanya itu. Kemudian sigma LV ini adalah jumlah panjang vertikalnya, kemudian LH itu adalah jumlah panjang horizontalnya. Ini adalah hanya sigma LH panjang horizontalnya berapa, kemudian ini sigma L nya berapa nih, jumlah yang horizontal ini tambah ini, nah itu sigma L ya teman-teman ya. Kalau sigma hanya ya ini aja nih, ini tambah ini, nah itu sigma hanya tuh. Nah, ini harga-harga minimum dari tadi CL nih, harga rembesannya nih untuk land ini yang ini, kalau Blight nih yang ini ya. Ini ada jenis tanah materialnya yang di bawah, yang ada di bagian hulu pada bangunan penahan aliran, misalnya bendung atau mercung. Nah, ini materialnya, ini koefisien rembesan C-nya. Metode Koch-Slash sebagai penyelesaian persamaan Laplacian oleh variabel bebas atau independen, dan hasil disajikan dalam grafik pada gambar 3.16 di bawah ini merupakan diagram secara empiris. Nah, ini dia diagramnya, nanti ya, ini bisa untuk langsung diplotkan gitu ya teman-teman ya. Jadi saran yang penting yang pertama dari metode ini adalah satu, muka terluar dari ujung sheet pile adalah lebih banyak efektif daripada salah satu sisi dalam dan panjang horizontal dari lantai. Yang kedua, pada sheet pile yang menengah, bila panjang lebih kecil daripada sisi terluar adalah tidak efektif kecuali untuk pendistribusian tekanan. Yang ketiga, untuk konstruksi di bawah lantai resapan dimulai dari ujung lantai jika hidrolik gradien yang keluar lebih besar dari gradien kritis untuk tanah di bawahnya atau subsoil, butiran tanah akan bergerak bersama aliran air
yang kemudian mengakibatkan degradasi dari lapisan tanah yang ada di bawahnya berupa kavitasi lapisan tanah. Dan terakhir sebagai kegagalan konstruksi yang D, ini secara mutlak disebabkan kedalaman vertical cut-off pada ujung hilir bangunan untuk mencegah pengaruh aliran air di bawah lantai. Tinjauan ini lebih jelas dan diteliti pada jaringan aliran bawah bangunan yang terlihat pada gambar 3.16a di bawah ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah garis ekuipotensial atau garis rembesan. Ini sheet pile-nya. Sheet pile-nya ini adalah lantai kedap alir, ini adalah garis alirannya. Dan aliran rembesan ini gambar 3.16a sejumlah potensi aliran ke bawah pada sisi terluar sheet pile yang lebih banyak daripada permukaan sisi dalam atau aliran horizontal. Nah, ini adalah untuk gambar 3.16b definisi pada jaringan aliran air atau flownet yang mengalir di antara dua garis ekuipotensi yang selalu tetap. Tidak ada ininya sheet pile-nya, makanya dia lebih ini ya, lebih banyak, kemudian juga lebih dangkal ini rembesannya, lebih dangkal dari strukturnya. Jadi dia di sini bisa lebih cepat erosi bawah tanahnya ya. Bila terjadi jaringan aliran karena tekanan lantai, dasar tiap persegi dekat pojok lantai menjadi sangat kecil dan didefinisikan besar dan rembesan antara dua garis potensial yang selalu konstan adalah DH per DL dekat pojok yang akan berlebih dan akan menyebabkan terjadinya piping. Pada kasus lantai kedap air dari D per S garis sheet pile tidak ada kotak persegi yang akan sangat kecil, dan untuk lebih lanjut daerah ini berubah menjadi kelebihan DH per DL yang akhirnya keluar ke bawahnya. Jumlah berat pada titik ini semuanya kemungkinan energi aliran di antara butiran seepage sehingga kemungkinan piping tidak terjadi. Nah, ini pada dasarnya dari kalimat ini adalah dengan ditambahkannya sheet pile maka tidak terjadi namanya seepage atau rembesan tadi ya teman-teman ya. Tidak terjadi rembesan, ataupun kalaupun terjadi rembesan dia akan jauh dan juga sulit itu dan sedikit ya. Kalau tidak ada sheet pile maka itu akan justru cenderung lebih banyak, lebih dekat, dan akan kemungkinannya akan semakin besar untuk terjadinya rembesan. Persentase sisa tinggi tekanan pada pertemuan lantai horizontal dan sheet pile dan pada ujung sheet pile dievaluasi dengan grafik gambar 3.18. Jadi grafik diperoleh theta D dalam persen dan theta C dalam persen. Andai kata untuk dalam hal lantai depan suatu bangunan dilengkapi dengan 3 sheet pile seperti pada gambar 3.23a. Kemudian untuk memudahkan menganalisa piping dibagi dalam 3 tinjauan lokasi sheet pile seperti gambar 3.19b, C, dan D. Ini tidak ada gambarnya teman-teman. Ini tidak terinsert di gambar ini. Nah, ini contohnya nih lantai muka dengan 3 lokasi sheet pile dan pemisahan lokasi sheet pile secara tersendiri independen, metode Kosslas. Ini yang digabung, ini yang sendiri tapi dengan beda-beda. Nah, uraian tekanan pada masing-masing titik EB, EF, EB, EF, EB, EB, VB, EB, VB, EB, VB merupakan perkiraan awal yang dihitung dengan rumus sederhana sebagai sheet pile tunggal. Jika ditinjau sebagai konstruksi secara keseluruhan, maka menurut metode Kosslas perlu beberapa lokasi, yaitu satu koreksi ketebalan lantai. Jika ketebalan lantai adalah T untuk sembarang letak lokasi sheet pile yang mempunyai kedalaman D dikoreksi dengan rumus T sama dengan theta D min theta E atau theta C per D. Jika ditetapkan tebal lantai T perlu dimasukkan dalam perhitungan tekanan ke atas atau uplift. Dengan metode ini hanya kedalaman neto dari sheet pile yang dimasukkan ke dalam persamaan C tersebut di atas. Gambar 3.20 tebal lantai dan kedalaman neto sheet pile. Yang kedua, koreksi gangguan aliran di bawah lantai karena adanya sheet pile. Koreksi gangguan aliran di bawah lantai karena adanya sheet pile yang dinyatakan dalam prosentase halangan atau gangguan aliran karena adanya sheet pile dihitung dengan rumus Kosslas sebagai berikut. Nah, ini adalah koreksi gangguan aliran di bawah lantai karena adanya sheet pile ini. C faktor koreksinya sama dengan 19 kali D per B aksen.
dikali D plus D per B, di mana B aksinya adalah jarak antara seed pile, D besar atau D kapital adalah kedalaman seed pile yang pengaruhnya ditentukan lokasi seed pile yang berdekatan, dan B adalah panjang total lantai. Koreksi tersebut di atas dapat bernilai negatif atau positif tergantung letak seed pile ditempatkan di hulu atau di hilir dari pile D. Koreksi C dicek ketepatannya dengan membandingkan hasil tes dan teori untuk dua seed pile yang sama pada salah satu ujung lantai bangunan dengan kasus lainnya. Hasil kesalahan tidak boleh melebihi 2,5%. Maka rumus ini dapat diterapkan pada semua kasus letak seed pile. Yang ketiga, koreksi kemiringan lantai. Koreksi ini dapat dipakai garis pile yang tetap dari mulai ujung sampai akhir kemiringan. Koreksi positif arah kemiringan dari aliran dan negatif jika arah naik ke atas kemiringan. Miring ke atas cenderung mengembangkan flow net dan aliran menurun cenderung mengompres dan menekan flow net. Nah, berikut ini koreksi kemiringan dan berbagai nilai V per hanya. Ini koreksi kemiringannya dalam persen. Contoh dari Basic Principle of Design Hydraulic Structure tentang penggunaan grafik Kossler pada gambar 3.18. Menentukan pendekatan awal besar tekanan di masing-masing titik, belum dimasukkan faktor koreksi. Nah, ini gambar 3.21b Hydraulic Structure tentang penggunaan grafik Kossler dengan asumsi side pile di hulu. Dari gambar 3.21b dan dapatkan 0,133 ya dari grafik Kossler, diperoleh θ D-nya 20% dan θ C-nya 32%. Maka tinggi sisa tekanan di titik B. Titik B adalah D1 dengan 78%. Nah, ini cara perhitungannya. Jadi ini kita coba perhitungkan ya ini ya. Kita coba perhitungkan dari masing-masing titiknya kan, karena ini kan ada halangannya di sini. Kemudian ini ada titik B, titik B-nya segini di titik B tadi. Kemudian kita hitung lagi di titik yang selanjutnya, di titik yang C1, titik C, di seed pile-nya lagi. Kan ini ada seed pile H, dan seed pile di H juga, di K juga ada. Nah, dengan rumus ini diperolehlah ini ya, titiknya apa tadi kan A, B, C, D, E, F. Nah, di setiap titik itu dievaluasi dengan rumus-rumus yang menggunakan ini nih pada intinya nih ya. Kemudian ke grafik tadi ya, di grafik sebelumnya akhirnya diperolehlah nilai θ C, maka diperolehlah angka-angka ini. Nah, dari angka-angka ini kita bisa melihat di tiap titiknya tadi pada sheet pile ini berapa persen tekanannya. Awalnya 100%, kemudian terus akhirnya diperolehlah nolnya di titik L. Di akhirnya itu adalah prosentasenya 0, jadi tidak ada pembesaran. Seperti itu teman-teman. Contoh cara perhitungan dengan metode Kossler ini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman semua ya. Ini contohnya nih. Faktor keamanan rembesan di hilir lantai belakang bendung. Faktor keamanan rembesan di hilir lantai bendung dihitung berdasarkan metode Garian tata yang keluar dari ujung lantai belakang suatu bendung adalah HA min HB per L yang didefinisikan sebagai gradien rata-rata kehilangan tinggi tekanan antara dasar suatu dinding halang aliran air cut off dan di hilir permukaan tanah fondasi dipandang sebagai jaringan aliran atau flow net. Faktor keamanan S ya didefinisikan berat tanah dalam air Y aksen S, perluas potongan dari A dan B dibagi tekanan resapan air di mana F sama dengan Y aksen S dikali HA min HB tekanan air. Nah, seperti ini cara rembesan aliran air gradien keluar dihitungnya dengan rumus ini. Beban akibat gempa. Faktor beban akibat gempa yang akan digunakan dalam perencanaan bangunan pengairan diberikan dalam bentuk peta yang diterbitkan oleh Standar Indonesia. Nah, ini standarnya nih. Pada saat dokumen ini keluar, standarnya yang dipakai ini. Dan setahu saya sudah ada update-nya lagi. Pada peta pulau-pulau di Indonesia dibagi menjadi 6 daerah seperti pada gambar
3.21 dengan parameter gempa yang berbeda-beda. Koefisien gempa dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, dengan E adalah A per AD per G, di mana AD adalah percepatan gempa rencana, NM adalah koefisien istana, AC adalah percepatan kejut dasar, E adalah koefisien gempa, dan G percepatan gravitasi. Z-nya adalah faktor yang bergantung kepada letak geografis. Nah, ini dia koefisien zona gempa pada zona A, B, C, D, E, F. Nah, ini ada zonanya masing-masing, dilihat dari peta yang ada di gambar 3.21. Kemudian setelah dapat zonanya, kita bisa menentukan koefisien zonanya nanti ya, untuk dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, koefisien ini termasuk ke dalam si Z tadi, Z yang ini ya. Nanti M ini koefisien tanah, N koefisien tanah, sedangkan AC-nya adalah ini percepatan kejut dasar dalam cm per detik. Ini dapat dilihat pada tabel 3.12 nanti di bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan parameter evaluasi gempa ada 3 faktor, yaitu 1 tingkat kerusakan di lokasi bendung atau bangunan pengairan, 2 tingkat resiko dari bangunan yang sudah selesai dibangun, yang ketiga tipe bendung dan potensi tipe keruntuhannya. Tingkat kerusakan di lokasi bendung atau bangunan pengairan secara geografis beberapa tempat kadang-kadang berbeda periode ulang dan percepatan dasar gempanya. AC sesuai dengan SNI nomor 31726 tahun 2002 pada saat dokumen ini keluar, dan kalau sudah ada yang terbaru di tahun 2025 ini, maka ini sudah harus diupdate lagi teman-teman ya. Faktor gempa E yang dicari dan rumus rumus dan peta di atas dipakai dalam perhitungan stabilitas, di mana faktor itu harus dikalikan dengan berat sendiri bangunan dan dipakai sebagai gaya horizontal. Koreksi pengaruh jenis tanah setempat sesuai dengan SNI no 31726 tahun 2002 diuraikan dalam tabel 3.12. Nah, ini dia faktor koreksi pengaruh jenis tanah setempatnya. Nah, ini dia periode predominannya, ini koreksi V-nya adalah segini. Nanti ini semua dikalikan dengan berat jenisnya sendiri sehingga diperoleh gaya horizontal. Ini dia peta gempanya ya teman-teman ya, peta zona gempa Indonesia. Nah, ini ada update-nya lagi, teman-teman nanti bisa lihat lagi peta yang terbarunya, peta gempa terbarunya. Kemudian menunjukkan kombinasi pembenahan dan kenaikan tegangan izin rencana. Kombinasi pembenahannya adalah yang ini nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang tegangan izin dan faktor keamanan. Tegangan izin untuk beton, bertulang, baja, dan kayu diuraikan dalam standar persyaratan di bawah ini. Ini dia persyaratan berdasarkan untuk beton bertulang, tegangan izinnya. Ini untuk menghitung tegangan izin ya teman-teman ya, menggunakan standar-standar ini. Untuk pasangan batu atau bata merah, tegangan diizinkan adalah sekitar 7 Nm per milimeter persegi. Untuk pasangan bata merah, tegangan diizinkannya 2,5 Newton per milimeter persegi. Sedangkan faktor keamanan terhadap gulingnya adalah ini nih, 1, kombinasi pembebanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harus dilihat juga nih kombinasi pembebanannya sesuai dengan aturan yang ini ya teman-teman ya. Kemudian nantinya faktor keamanannya disesuaikan nih dengan ini. Kalau misalnya ternyata diperoleh kombinasi pembebanan terbesarnya dari 3, berarti menggunakan faktor keamanan 1,3 seperti itu teman-teman. Harga-harga faktor keamanan terhadap gelincir atau FS sliding diberikan pada tabel 3.12 dengan berbagai kombinasi pembebanan. Nah, ini faktor keamanannya segini, dan kombinasi terhadap gesernya dipilih nanti juga yang terbesar di antara kombinasi pembebanan ini. Kemudian nanti diperoleh ini, misalnya kombinasi pembebanan 1 paling besar, maka faktor keamanannya di 1,5. Faktor keamanan terhadap gaya tekan ke atas sebaiknya diambil antara 1,1 dan 1,5. Tekanan tanah akibat gempa, acuan normatifnya adalah sesuai dengan SNI 2833 tahun 2008, standar perencanaan ketahanan gempa untuk jembatan, dan SNI 31726 tahun 2002. Tekanan tanah akibat gempa. Tekanan tanah akibat gempa dihitung dengan rumus berikut. Tekanan tanah aktif, ini dia rumusnya. Kemudian ini rumus pada tekanan tanah pasifnya yang ini yang dipakai. Nah, ini dia adalah gambar 3.24 tekanan tanah akibat gempa. Oke, teman-teman semua, ini adalah akhir dari pembahasan kita di KP06 pada poin ketiga. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Semoga
apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dapat segera terkabul, tercapai dan diridhoi oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan bila ada teman-teman yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Amin. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.